warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ila sayyidil ghafur wa ala alihi wa sahbihi ila rabbil ghafur amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah. Sejak semalam kita telah dimatikan oleh Allah, atau yang disebut dengan al-mautus saghir, yaitu mati kecil. Ada mati besar, ada mati kecil. Al-mautus saghir, al-mautul kabir. Ya, dan alhamdulillah kita bersyukur, karena kesyukuran itu bagi orang beriman sangat besar. Nah, makanya hari ini kita lebih banyak menyinggung karena ini masuk bulan Safar dan insya Allah masuk Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Karena kalau Rasulullah dilahirkan bulan Ramadan, itu agak terganggu Ramadannya. Karena lebih mulia Rabiul Awal dibandingkan Ramadan. Agak terganggu. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan bulan Zulhijjah, maka terganggu bulan Zulhijjah di haji itu. Jadi Allah carikan bulan yang tidak mengganggu dari semua aktivitas ibadah momentum itu. Makanya bulan itu adalah Rabiul Awal. Ini sudah mau berakhir. Sudah tanggal akhir Safar. Ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada jamaah. Kenapa Rasulullah itu identik dengan bahasa? Karena dalam bahasa Arab itu bulan itu ada 4. Ada namanya hilalun. Kayaknya pas. Baru ini. Iya. Kalau tulis bahasa Arab harus kepalanya segi 4 begini, tidak boleh anu. Ya, coba. Itu tajam dia. Coba, tajam dia, beda. Kalau tulisan bahasa Arab, ya. Ya. Jadi ada yang disebut dengan hilalun. Ya, ada yang disebut dengan kamarun. Ya, ada yang disebut dengan badrun. Ada yang disebut dengan sahrun. Jadi itu bulan semua ini. Ya. Jadi hilal, kamar, badrun, sahrun. Ini bulan semua. Makanya kalau Nabi Muhammad disebut kamarun, ini bulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Tapi kenapa cuma 2 ini disebut Nabi Muhammad? Kamarun dengan badrun, tidak sahrun dengan hilalun. Ayo kita lihat. Ya. Hilal itu hanya muncul pada saat 30 berakhir bulan atau 31. Iya. 30 atau 31. Ini makanya ini bahasa Arabnya bulan juga ini, Pak. Indonesia yang tidak terlalu banyak perbendaharaan kata karena cuma satu saja jadi jenis bulan. Orang datang bulan, orang cari bulan, orang lihat bulan, cuma satu kata-katanya, bulan ji. Tapi bahasa Arab 4, Pak. Ya. Ada namanya hilalun. Hilal itu yang dimasalahkan setiap tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, di situ. Karena Nabi mengeluarkan hadis juga 2 versi. Yang satu hisab, yang satu ru'yah. Nah, ru'yah ini yang mau dilihat ini hilal. Dia tidak bisa dilihat secara kasat mata, hanya memakai alat
teleskop. Tapi yang hebat itu Nabi. Karena Nabi itu sudah tahu satu saat nanti akan ada alat IT atau alat teknologi sehingga dia kasih keluar itu hadis. Berarti Nabi ini visioner. Itu yang perlu dipahami. Jangan dipahami perbedaannya. Ya. Ini hebatnya Nabi. Nabi kita ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Nah sekarang yang bisa dilihat itu kamarun saja. Tapi yang tidak bisa dilihat dengan mata adalah hilal. Berarti logikanya harus memakai media atau memakai alat. Maka dia pakailah alat teleskop. Nah, adakah teleskop dulu? Tidak ada. Jadi Nabi itu begitu hebatnya bahwa satu saat nanti orang akan melihat bulan itu pakai alat. Tapi bahasa Arabnya sudah ada. Namanya hilal. Itu hebat nih. Jadi jangan lagi, Ustadz saya hisab, saya ru'yah, saya hisab. Ini tidak paham ini. Ini cuma dia cari perbedaannya saja. Dia tidak cari bahwa begitu hebatnya Nabi membuka bahasa Arab hilal. Sementara yang membuktikan kata hilal itu harus ada di kemudian hari setelah wafatnya Nabi. Itu hebatnya. Jadi kalau Nabi Muhammad dibilang hilal, tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Yang kedua kamarun. Kamarun itu bulan juga. Tapi bulannya kecil. Bapak Ibu lihat nanti sebentar keluar dari masjid. Ada bulan kecil. Tapi terang. Tapi jarak penglihatannya jauh. Itu bahasa Arabnya kamarun. Ya, harus ditahu itu. Ya, jadi kalau bulan kita lihat jauh. Tapi dia terang. Itu dalam bahasa Arab disebut kamarun. Ya, tapi terang. Tapi kecil. Jauh. Tapi ada bulan yang besar kayak tapis beras. Nah, itu namanya badrun dalam bahasa Arab. Badrun. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nuru, fauka nuri. Itu. Jadi harus ditahu itu, Pak, Ibu. Karena badrun itu bulan purnama yang besar. Tala'al badrun alaina. Gitu. Ya, badrun, ini badrun, bukan dipakai kamarun. Ya. Nah, yang terakhir sahrun, bulan juga. Bulan juga. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sahrun juga. Tapi semuanya jenisnya materialnya cuma satu. Bulan juga. Ya. Ya. Nah, di sini ini sahrun ini bulan juga, tapi berhubungan dengan cicilan setiap bulan. Ya. Terlambat 4 bulan. Di sini tespek sahrun. Tidak boleh ini. Ya. Bapak-bapak mau pakai kata badrun baru tespek. Terlambat istriku 4 bulan Ustaz. Wah, jangan pakai di badrun. Harus dipakai di sahrun. Itu bahasa Arab, Pak. Jadi ini yang dipakai Nabi, yang diperuntukkan itu kamarun dengan badrun. Anta samsun, anta kamar. Ya. Kenapa bulan dengan badrun? Kenapa dua ini saja? Kenapa tidak dipakai hilalun? Ya. Kalau jenis di atas ini 3 item. 1, nujum. Nujum itu bintang. Yang kedua yaitu samsun. Samsun itu matahari. Yang ketiga badrun. Ya, ini penyebutan. Kenapa Nabi selalu disebut anta samsun, kau bagaikan matahari, karena memantulkan cahaya. Yang kedua, ini di siang hari. Kalau di malam hari, badrun yang memantulkan cahaya. Kenapa nujum tidak dimasuki Nabi Muhammad? Antan najam, kau bagaikan bintang. Karena bintang ini 2 rana. Dua rananya. Coba Bapak, ahli samsi tidak ada. Ahli badrun tidak ada. Ahli nujum ada.
Ahli nujum itu siapa? LSI, Lembaga Sandro Indonesia. Ahli nujum. Ibu bintangnya apa? Virgo atau Libra? Nabi Muhammad bintang apa? Scorpion atau Aquarius? Makanya kata bintang itu berada di ranah makhluk. Tapi Samson bukan. Dia hanya berada di ranah Muhammad. Badrun di ranahnya Muhammad. Ini di ranah makhluk. Karena pakai bintang. Makanya ada bintang yang bisa diterjemahkan. Tanya sama nelayan itu. Kalau sudah bintang itu keluar, pergi mikir berlayar. Kalau bintang itu muncul, ya lalu berlayar. Tidak ada ikan. Itu bisa diterjemahkan. Tapi coba, adakah nelayan pakai matahari? Tidak. Dia mau pakai bulan? Tidak ada. Yang tidak ada itu ikan di bulan, yang ada kepiting. Ya. Coba bayangkan ini, begitu hebatnya. Tapi ini terbatas orang membatas. Tapi kalau nujum, memang dia sekolah kan tahu. Ada yang memang menerjemahkan, oh kalau bintang ke sini begini. Makanya kita biasa itu. Ya, Sandro bilang yang Aquarius bisa ketemu sama Libra. Kalau yang Libra tidak bisa ketemu sama Scorpion. Pokoknya itu. Tapi ranah ini, Nabi Muhammad tidak masuk di ranah ini. Maka disebutlah Nabi Muhammad Qamarun, Samsun, Badrun. Sebenarnya ini semua tidak ada apa-apanya dengan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad tidak bisa disejajarkan dengan Qamarun, Badrun, Sahrun. Ini hancur di lebur ini nanti semua. Makanya nama Nabi Muhammad itu di langit namanya Muhammad. Nama Nabi Muhammad di bumi Ahmad. Nama Nabi Muhammad itu 99 sama dengan Asmaul. Coba sebut dulu. Nama Nabi Muhammad 99. Siapa yang bisa? Ibu-ibu. 1. Alif Lam Mim. Yang kedua, Toha. Ketiga, Yasin. Yang keempat, Qaf, Ya, Ain, Shad. Yang kelima, Al-Mudassir. Yang keenam, Muzammil. Banyak. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahir. Warja fahjur, wa la tamnun taksir, wa li rabbika fasbir. Itu. Yasin, wal Qur'anil hakim. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Alif lam mim. Zalikal kitab. Alif lam ra tilka ras. Karena ini semua tidak ada yang bisa menterjemahkan. Alif lam mim. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Itu siklus wahyu. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ittihad, al-hulul. Jadi tidak usah Bapak bilang, oh itu tarekat bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Otakmu yang tidak sampai ke situ. Yang capek, karena itu agama disekolahkan, bukan dianalisa. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak birokrasi, seperti mantan kita punya camat, mana Pak camat? Nah ini sana. Itu seperti Karaing dan lain sebagainya. Tidak usah mikir bicara agama, karena agama itu disekolahkan Pak. Ya, ada jurusan saya, doktorku di hadis, ada di tafsir, ada di filsafat. Jadi kalau mereka bicara filsafat, jurusannya, karena mulai dari awal dia sudah belajar buku-bukunya. Ya, jadi jangan protes orang sebelum kita tahu kredibilitas apanya, jurusannya. Seperti Adi Hidayat. Adi Hidayat itu khusus untuk tafsir. Ya, seperti Ustadz Abdul Samad. Ya, itu jurusannya fikih dengan hadis. Jadi wajar kalau dia bicara begitu, Pak. Jadi lihat daripada disiplin keilmuan orang. Iza wusidal amru min ghairi ahli fantadirsa. Apabila satu urusan yang diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kul kullu ya'mal ala syakilah. Bicaralah kamu berdasarkan jurusan. Ini sekarang semua jurusan ambil. Jadi hancur Miki. Ya. Nah, itu. Iya. Jadi jangki. Contoh saja Ibu.
Ini saya kasih lihat. Nah, ikut Ahmad bin Hambal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana bismillahnya? Kau pakai mazhab apa? Pokoknya saya ikuti saja. Tidak paham ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak berkeraskan, berarti dia punya aliran Ahmad bin Hambal. Kalau dia tidak baca sama sekali bismillah, berarti dia mazhab Imam Malik. Jadi ditahu itu mazhab. Oh Ustadz, tidak boleh ikut mazhab. Kau itu jangan ikuti saja itu mazhab. Terserah mau mazhab apa kau ikut. Karena mereka ini, kenapa banyak mazhab ibu? Karena waktu Nabi berangkat ke Yaman, yang ikut itu sahabat ini. Waktu Nabi yang berangkat ke Sam, yang ikut sahabat ini. Yang mau sahabat ini. Jadi perbedaan itu diambil oleh mazhab dengan dasar referensi literatur itu yang diambil. Maka perbedaan itu ada. Ya, karena tidak semua itu sahabat satu orang ikut terus. Makanya itu perbedaan. Umpamanya saat Nabi berada di Mesir yang ikut Ibnu Abbas. Pada saat Nabi berada di Sam yang ikut Zubair bin Awam. Pada saat Nabi berada di sini yang ikut Abi Hurairah. Jadi sehingga hadis itu berbeda-beda. Tapi semuanya dasarnya one man, one soul. Nah itu harus Bapak tahu. Wah tidak boleh pakai mazhab, saya ikut sama Rasulullah. Dari mana kau hadis kau dapat? Satu. Ini kepujian sekali Yasin. Kepujian ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Ahmad bin Hambal ini. Nah kan? Tapi tahiyatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan dia keraskan bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Syafi'i. Ya. Tapi tahiyatnya Imam Syafi'i begini. Gini tahiyatnya Imam Syafi'i. Ya, tahiyatnya Imam Syafi'i begini. Tahiyatnya Ahmad bin Hambal di tahiyat terakhirnya begini. Persoalannya dia di atas tidak keras suaranya Ahmad bin Hambal, tapi tahiyatnya Imam Syafi'i, berarti tidak paham. Maunya kalau dia tahiyat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, berarti Ahmad bin Hambal ini. Tahiyatnya bagaimana? Begini, tahiyat terakhirnya. Nah tutup itu Pak Imam, Alhamdulillahirabbil alamin, diambil Imam Syafi'i punya. Jadi di atas Ahmad, di bawah Syafi'i. Tidak paham ini. Jadi itu nih, ini karena terlalu banyak. Mau saya ini ikuti Mekah. Yang diikuti Mekah itu kiblat, bukan ilmu. Karena ilmu itu di Mesir. Standar ilmu itu apa? Kampus. Kampus yang paling tertua? Al-Azhar. Begitu cara pola berpikirnya Pak. Kalau Bapak mau ambil ilmu, Al-Azhar, Mesir. Ya, kalau mau ambil hikmah, ambil sufi, tasawuf, Yaman. Kita sudah paham itu. Alumnus mana ini? Alumnus Yaman. Oh. Ya, itu di Yaman Pak. Batunya saja berzikir. Saya pernah ke Yaman. Dan saya alumnus sedikit Yaman. Karena saya punya guru-guru semua Yaman semua. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah, Al-Khairat. Makanya bisa baca kitab Gundul. Coba kumpul ustadz-ustadz yang suka beredar di Makassar. Bisa baca kitab Gundul tidak? Sedangkan yang gondrong tidak bisa baca, apalagi yang Gundul. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu selalu undang itu. Karena kasih lucu-lucu. Itu persoalannya. Beda itu pelawak dengan penceramah Pak. Tapi bapak selalu, apalagi itu ibu-ibu ini ya. Tadi malam takziah, ustadz kasih lucu-lucu nah. Saya bilang cari ki pelawak. Capek mas sekolah kok dong. Ya. Kalau humor, Nabi humor. Kalau lucu itu pelawak namanya. Ya. Tapi begitulah yang terjadi. Karena tidak sekolah, cuma ambil di YouTube, dia ceramah kasih ketawa, itu yang beredar di masyarakat Pak. Itu yang beredar. Kita ini yang 6 tahun di pesantren, makan kangkung saja Pak. Bukan dipotong, diputar begini. Makan tempe, tahu, ikan asin. Tidak pernah dirasakan oleh ustadz-ustadz yang lain. Tiba-tiba muncul dengan cara lucu-lucu.
Itu yang paling populer di masyarakat. Tidak pernah nyantri. Nggak bisa, Pak. Itu tadi saya parkir mobil di situ. Saya lihat keluar anak-anak santri. Begitu pekerjaanku dulu. Tidak bisa angkat kepala sebelum guru lewat. Man 'allamal harfan sirtu lahu abdan, kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengajarkan saya satu huruf, saya bersedia menjadi hamba sahaya. Makanya guru-guru dulu itu, guru-guru mengaji, lebih ditakuti daripada gubernur, Pak. Iya. Tidak bisa pulang itu sebelum penuh gumbang. Angka air dulu. Penuh dulu gumbang. Baru angka airnya 2 lantai. Lantai di atas lagi. Baru kita bawa ember. 2 kemungkinan, kita jatuh bersama ember atau kita. Tapi begitu cara orang menuntut ilmu, Pak. Ya. Jadi begitu hebatnya itu pemahaman tentang masalah ini. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Nabi Muhammad tidak disebut dengan kata an-najm, yaitu bintang? Karena bintang itu berada di ranah makhluk. Bisa diterjemahkan sandro, tapi coba sansu, matahari. Bisa enggak diterjemahkan? Tidak bisa. Matahari cuma ada 2, Pak Ibu, matahari. Di MP dengan di Han. Yang lainnya enggak ada. Ya, jadi kalau Ibu ke MP, ada matahari di MP. Mall Panakukang, Ibu. Ya. Jadi matahari itu tidak bisa diterjemahkan. Karena kapan alat dipakai meledak, Ibu. Syams. Kamarun. Begitu juga. Jadi kalau ada yang menyebut kata khairum min alfisah sahar. Lebih baik pada 1000 bulan. Ya, tidak ada itu 1000 bintang. Tidak ada. Ya. Bulan, matahari. Bulan, matahari. Ya. Kullu man Ar-Rahman allamal Qur'an asy-syamsu wal qamaru bil husban wan najm was sajaru yasjudan. Coba. Bayangkan itu. Jadi memang di dalam Al-Qur'an selalu menyebut kata matahari itu lebih cenderung kepada kekuasaan Tuhan. Tapi kalau najm itu lebih banyak bintang berhubungan dengan makhluk. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tahu supaya kalau ada orang menyebut Muhammad Sahrun, itu salah. Yang cocok Nabi Muhammad itu Qamarun dengan Badrun. Artinya dua-dua memantulkan cahaya yang terang tapi jarak pandang yang berbeda. Jadi Qamarun jauh pandangan kita tapi terang. Ada itu bulan itu kalau kita pandang begini terang sekali tapi jauh dilihat. Ya, bundar tidak terlalu besar. Tapi kalau Badrun itu keluar dari gunung besar kayak tapis beras. Nah, itu Badrun itu. Begitulah Nabi Muhammad diibaratkan. Padahal jangankan bicara Qamarun Badrun. Ini semua tidak seberapa dari sekian banyak ribuan jutaan itemnya cahayanya Nabi Muhammad. Karena bumi ini diciptakan dari Nurul Muhammad. Ya. Semua alam ini tercipta dari Nurul Muhammad. Makanya itu Ibu, kita harus jaga ini, yaitu selawat tak perbanyak. Ya, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa. Kalau saya selawatku 1.500. Ya. Jadi 1.500 bisa diijazahkan. Ya, ijazah itu boleh. Yang penting kita sudah bisa amalkan. Ya. Ya, jadi ibu-ibu tolong banyak zikir Ibu. Kalau tidak susah mengimbangi dengan Al-Quran, banyak zikir. Semua zikir itu baik. Tapi siapa mursyidnya, siapa gurunya. Jangan sembarang Ibu zikir. Wah, saya suka subhanallah. Tapi siapa yang ngajar itu? Nah, ini siapa yang ngajar? Jadi berguru ada mursyidnya Ibu. Nah, makanya bagusnya Ibu kalau Ibu pernah ikut pengajian. Gurunya kasih keluar satu. Nah, itu boleh. Atau Ibu dengar di ceramah, di YouTube. Umpamanya Habib Umar Al-Hafiz kemarin keluarkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca 100 kali. Semua hajat-hajat kita begini. Muhammadun sadiqul wa'dil amin. Nah, itu amalkan. Saya sendiri saja amalkan. Gimana bisa? Ya, jadi Ibu kita harus. Kenapa Habib Umar Al-Hafiz menjadi ikon dunia, ulama dunia? Karena tiap hari ketemu Nabi. Saya coba logika. Ini jamaah cerdas kena.
Saya kasih gambaran. Pernah ke Madinah kan? Bapak Ibu pernah ke Madinah kan? Pernah ke kubur Nabi kan? Ya. Apa yang Bapak ucapkan sama Nabi? Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Habib Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat hurufnya nah. Ini kodok karaing. Teman di warkop. Assalamu alaika. Kalau saya sama karaing, assalamu alaikum. Coba ini, kum itu menunjukkan penghormatan kamu. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak dipanggil kamu? Kau. Kenapa yuk? Ini yang beda semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu kalau K menunjukkan kita bersama berhadapan begini. Tapi kenapa kita tidak pernah lihat Nabi? Tiap hari kita tiap bulan, kita ke Masjid Nabawi. Selalu umroh, 1 bulan 4 kali umroh, 3 kali umroh. Tapi kenapa kita tidak bisa bicara dengan Nabi? Kenapa ada ulama yang ada di Makassar, tapi bisa bicara dengan Nabi? Coba, apa yang membatasi kita? Satu saja Ibu. Mudah-mudahan tidak ada sama cerita. Hijab, dosa, maksiat, koro-koroan, suka marah. Ini hijab tak terlalu besar. Nggak sakit ini, bersih ini hatinya sama orang. Karena ada itu di masjid begitu, tiap hari di masjid. Tapi, Dewan Yuri selalu menilai orang. Ini tidak bagus bacaan. Jangan, biarkan saja orang. Ibu-ibu, nggak usah pamer kudung. Ibadah saja. Nggak usah urusin orang, ibadahnya orang. Ya, supaya bisa ketemu Nabi Muhammad. Orang mau cerita silakan, yang penting jangan kita cerita orang. Ini saja. Jadi assalamu alaika. Ya, Ibu tahu. Kalau kita baca assalamu alaika di makam Rasul, Rasulullah itu muncul. Saya kasih contoh ulama dari Madura. Itu kan kubahnya Masjid Nabawi itu ada 2. Satu kubah hadra. Kubah hadra itu artinya kubah warna hijau. Ya. Yang satu ada kubah di sini. Warna silver, stainless. Nah, satu di samping. Inilah tempat turunnya para malaikat melalui kubah ini. Kalau ini rumahnya Nabi, rumah Nabi itu 5x5. Itu jadi kuburnya Nabi. Di sampingnya itu adalah kubah warna silver stainless. Itu tempat turunnya seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril turun dari situ. Itu kubah malaikat namanya. Ya, ini banyak jamaah yang tidak paham ini. Tidak pernah tahu berkali-kali umroh. Makanya kalau dia undang saya jelaskan. Iya, manasik umroh, tapi jangan di umum, tidak boleh. Karena makan waktu. Iya, harus ini tahu. Ini tempat turunnya. Karena Nabi itu diturunkan Al-Quran di Madinah. Makanya disebut Madaniyah. Di sini, kubah ini. Jadi kalau Jibril mau turun ke bumi, di sini. Ya, turun. Kalau di Mekah, turunnya Jibril di mana? Yaitu Al-Multazam. Jadi semua malaikat turun di bumi, termasuk di Masjid Mujahidin, Muhajirin, itu dari pintu ini. Kalau di Mekah itu Multazam. Multazam itu sejajar dengan aras. Jadi harus Bapak tahu itu. Ini Multazam tempat makbul. Kenapa dia makbul? Kita tidak pernah tahu itu. Ya.
Sama Hajar Aswad. Orang tidak paham. Hajar Aswad itu adalah Nabi Adam punya. Karena Nabi Adam pernah tinggal di surga, makanya dia minta sama Allah, ya Allah turunkan material-material yang ada di surga, supaya saya ditahu bahwa saya pernah tinggal di surga. Allah turunkan 11. Yang tempel di Hajar Aswad itu Nabi Muhammad di Hajar Aswad. Oh ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Ini waktu saat Rasulullah umur 30 tahun. Nah, makanya waktu Nabi tawaf, Umar bin Khattab diambil tongkat sambil dia pukul itu Hajar Aswad dan berkata, andaikan saya tidak lihat Nabi Muhammad cium kok, saya tidak cium kok karena kau batu. Tapi beda tahu batunya sudah dari surga, kau belum masuk surga. Ya. Itu makanya jangan iri kalau ada orang mau masuk surga, tanyakan dia bagaimana cara masuk surga. Ini tidak. Begitu kita sholat sudah bagus ibadah, itu namanya anania. Ada dalam sufi disebut anania, terlalu merasa. Ada itu. Allahu Akbar. Nah ini di samping ini. Ini mami, ahli bidah masuk neraka. Dia komentari sementara sholat. Nah ini temanku di samping ini. Hai, ibadahnya. Nanti ini baru datang lagi. Dia tidak paham itu. Ini paham kesombongan dalam ibadah. Nggak usah sibuk. Ya, kita harus tahu Bapak Ibu, semua sahabat hanya satu mati di atas tempat tidur. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya mati di masjid dan ditobo, ditikap semua. Makanya orang di masjid itu tidak selamanya suci. Ada yang kotor hatinya. Tidak boleh kita bayangkan itu seperti Utsman bin Affan itu kasihan. Ditobo 9 tikaman. Begini. Lagi ruku. Pak. Yang loncat di belakang. Siapa penombaknya? Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman Muljam. Hafiz 30 juz Al-Quran. Jadi ada itu orang penghafal Al-Quran sampai di sini Pak. Tidak sampai di sini. Kalau itu Al-Quran 30 juz, satu ayat saja masuk di sini, tidak pernah benci orang. Apalagi 6.666 ayat, 114 surah, 1.027.000 huruf. Masuk di sini saya Pak. Bagaimana? Di mana itu tempat kebencian di dalam hati kalau 1.027.000 huruf? Ini saya lihat banyak itu ibu-ibu. 3 hari hatam Al-Quran, tapi 7 bombeknya. Ngapa ya? Apa ini? Saya bingung. Pak, Ibu, bayangkan satu huruf saja. Alif saja masuk. Alif, lam, mim. Alif Allah. Masuk saja. Kalau ini dia penuhi dengan mahabbah, cinta kasih sama Allah. Tidak ada itu dipikirkan itu makhluk. Ini 1.027.000 huruf. 3 hari hatam Al-Quran 30 juz. Tapi masih ada bombeknya 3 orang. Di mana itu Al-Quran itu masuk? Itu yang biasa itu. Dan itu mudah untuk bercerita sama orang. Alhamdulillah ya. Saya ini kalau 3 hari hatam ke 30 juz. Hanya bisa di mulut. Tapi tidak bisa di sini. Makanya itu Ibu. Di Kalinol itu kalau ada orang ahli ibadah tapi benci orang. Tidak masuk ini. Saya buka-buka ini kitab-kitab gundul semua kan. Saya kasih bersih-bersih kitabku di rumah karena kayak perpustakaan. Ya. Saya lagi renung-renung. Sebenarnya apa ini ibadah ini? Saya biasa duduk sendiri. Habis baca kitab. Apa ini ibadah sebenarnya? Jadi saya temukan cuma 2 saja Ibu. Kau sadar dirimu hamba karena kau sudah diciptakan Tuhan. Artinya sholat. Yang kedua, jangan kau benci orang dari ciptaan Tuhan. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau ini kita pakai ini Ibu. Mau orang marah, mau apa, biarkan aja. Yang penting jangan. Ya. Pokoknya itu saya 2. Kalau ini 2 kita pakai, kita sholat, kita hargai diri kita sebagai hamba. Rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah sudah ciptakan kita. Yang kedua, jangan bombek ciptaannya Tuhan. Dia mau jadi apa, dia mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C, mau jadi D sampai enggak usah kau benci. Biarin aja dia. Ya, kalau kau mau berbuat baik ya sedekahin,
Ini, tapi jangan kau benci karena Tuhan tidak mau hasil produksinya dia, kau benci. Itu tidak mau Tuhan. Ya, gitu, itu kata kasarnya lah. Begitulah intinya. Jadi saya biasa kadang-kadang berpikir begitu, mau marah lagi, daripada saya juga dimarahi Tuhan, astagfirullah. Jadi itu aja Pak. Apalagi kalau marahi istri. Ya tapi terbalik, istri yang marahi suami sekarang ini. Apa di masjid. Ibu saya kasih tahu ke ibu, biar ibu 1000 kali ibadah, 1 juta ibadah, tidak ada pengaruhnya. Karena yang buka pintu surga itu suami kita. Itu suami pegang kunci Inggris. 8 pintu surga. Biar ibu ahli ibadah. Ibu, ini saya lihat perempuan sekarang. Orang lagi mengaji. Panggil lagi. Ibu, buatkan saja teh suami. Itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran 30 juz 2 kali. Buatkan teh. Jangan main-main itu suami itu. Ibu buatkan teh suami di gelasnya yang tertulis papa itu, ya, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran 30 juz 2 kali, kata Hasan Al-Basri. Ya, ibu tahu itu. Pahalanya itu suami itu. Kalau ada ibadah yang bisa mensujudkan diri kepada Tuhan selain makhluk, maka saya suruh sujud itu istri kepada suami. Ibu. Tapi ibu, kalau ada suami yang tidak pernah sholat, ganti ibu. Karena begini ibu, kalau suami masuk surga, pasti ibu dia kasih masuk. Tapi kalau istri masuk surga, belum tentu suami. Karena tanggung jawab suami itu berat ibu. Berat. Bayangkan dibesarkan sama orang tuanya, tiba-tiba dikasih. Perwalian hanya bentuk wali saja. Totalitas itu kepada Islam. Nah ini yang saya minta sama ibu. Jadi ibu jangan merasa, ini selalu itu ibu. Kalahkan semua ibadah, tak mau ibadah kecuali sholat wajib. Pokoknya yang wajib. Kalau yang sunat, kalahkan semua. Demi untuk suami. Itu lihat itu Khadijah semua. Istrinya Rasulullah itu. Tidak ada. Semua masuk surga semua. Bagaimana tidak mau masuk surga? Bau badannya Nabi Muhammad itu sudah dicium sama Khadijah. Jadi dia tahu itu Nabi Muhammad barusan lewat. Dan Nabi Muhammad itu Khadijah ibu tahu masuk surga. Cuma satu ibu. Semua saya baca kitabnya Khadijah. Ya. Itu masuk surga apa? Scan wajah. Scan wajah, Pak. Bagaimana itu scan wajah? Jadi itu Nabi Muhammad kalau mau keluar, itu Khadijah antar sampai di depan. Dia pandang dulu mukanya Muhammad, baru dia pulang. Kalau kita ibu, tidak boleh tinggalkan itu pintu rumah, masuk ke dalam, sebelum habis penglihatan tak dari mobil itu dia lewat. Jadi kalau dia lewat ke sana kita ikuti terus. Habis dari penglihatan tak baru tinggalkan. Tempat berdirinya itu ibu-ibu, 40 malaikat perebutkan tempat tak. Itu scan wajah. Saya buka, hebatnya ini. Ternyata itu suami kalau sudah keluar ibu, itu dijaga malaikat. Karena dia mempertanggungjawabkan istri dengan anak-anaknya. Ini tidak. Nah antar kalau tanggal baru. Jadi ibu, tolong ibu. Saya lihat itu, kenapa ini istri terlalu diskriminatif. Atau, ternyata bukan diskriminatif. Ini karena kau benci laki-laki. Padahal di situ mi pahalata. Bukan diskriminatif. Ini paham salah, gagal paham. Yang dimaksud itu kau hormati suami. Disitulah cara untuk kau membuka 8 pintu surga. Karena sebenarnya surganya itu istri ada di ridhonya suami. Ibu. Jangan marah-marah ibu. Tapi memang itu istri memang setelah saya teliti. Biar dat dulu. Biar dat dulu Pak. Dia marah itu suaminya. Kalau memang kosakatanya 850. Jadi itu salah satu ibu ya. Kita mau contohin Nabi. Kenapa gara-gara safar ini. Jadi mudah-mudahan saya sampai jam 6. Saya mau ceramah di warkop lagi ibu. Ya. Nggak boleh lewat dari jam 6. Kecuali ada yang mau bertanya. Baru saya persilakan. Nantilah kita gambarkan seperti apa itu Rasulullah.
Ya, yang jelas man ra'ani haqqan. Siapa yang mimpi ketemu Nabi Muhammad itu benar. Jadi jin sekalipun tidak bisa memfotokopi mukanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak pernah mimpi Nabi Muhammad, insya Allah waiting list, daftar tunggu masuk surga. Karena gerbong Nabi Muhammad ini akan ikut. Di mana 70.000 umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk di situ. 70.000 dari zaman Nabi sampai sekarang. Biasa kadang-kadang saya duduk-duduk tafakur sendiri. 70.000 masuk kan itu. Iya. Udah jangan lagi dipikir. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu aja. Kentara sekali itu kalau Nabi masuk ke kita. Bunyi itu telinga. Iya. Kalau tidak menyelamkan, kalau tidak mandi laut, kalau Bapak tidak mandi laut, tiba-tiba bunyi itu telinga. Itu Rasulullah sebut-sebut nama tak. Makanya karena kita rajin sebut namanya Muhammad, maka Nabi sebut juga Abdurrahman. Salawat Pak. Ambil dari guru tak siapakah. Kalau saya 1.500 satu hari. Jadi cicil aja 1.500. 300. Kalau Habib Munzir 5.000 teman saya. Habib Munzir Al-Musawwa. Jadi kalau saya ke Jakarta itu Bapak Ibu, ya, saya pergi ziarah para habaib semua. Kemarin yang Habib Umar Al-Hafiz datang di luar Batang. Itu umurnya 30-an, 40 Habib itu. Tapi Tanjung Priuk itu tidak bisa masuk air laut ke sini. Cuma dia masukkan saya tombaknya begini, tongkatnya. Tak, air laut dia garis. Tak, sampai batas itu. Tidak boleh masuk ke sini. Itu namanya Habib luar Batang. Jadi susah Ibu. Ini susahnya, hadisnya Bapak Ibu tahu. Ini mudah-mudahan nanti kita bahas lah satu-satu saat. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Itu satu. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang pertama Al-Quran dengan sunnah. Yang kedua, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa ahli. Ini tidak pernah keluar ini hadis. Saya tinggalkan kepada kamu itu dua. Kalau kamu berpegang kepada dua, kau selamat dunia akhirat. Kalau kau melanggar ini dari dua, kau sesat selama-lamanya di dunia akhirat. Apa itu Al-Quran dengan sunnah? Yang kedua, hadisnya Al-Quran dengan keluargaku. Nah, orang bilang, Ustaz tidak ada keluarganya Nabi Muhammad. Habis nih. Jadi Hasan Hussein, seperti Habib Umar Al-Hafiz, urutan ke-939. Habib Rizik Syihab, urutan ke-38. Guru saya di Palu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, urutan 18. Ini keturunan Rasul dari Husain. Ibu. Jadi hadis Nabi itu untuk apa? Bahwa saya tinggalkan kepada kamu dua, yaitu Al-Quran dengan keluargaku. Saya titip keluargaku. Sekarang kalau Bapak baca selawat, tidak disebut itu keluarga kah? Keluarganya Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Wa ala ali itu apa artinya? Keluarga. Bapak baca di tahiyat terakhir, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala. Baca, Bapak Ustaz, kalau saya baca doa tidak usah pakai selawat. Jadi Allahumma itu apa? Allahumma. Allah terdiri dari dua. Allah dengan Muhammad disingkat menjadi Allahumma. Jadi itu nama bentuk selawat karena menyebut nama Muhammad. Karena doa tidak makbul kalau tidak rekomendasi Rasulullah. Ustaz, saya mau berdoa langsung. Tapi nama tidak dikenal. Harus pakai memo. Kata belece, memonya Nabi Muhammad baru diterima. Makanya banyak selawat, kasih kenal diri kita sama Rasulullah. Ya, umat bayangkan saja di haud itu antum ashabun.
Ada wala amanu wattaqau walam yarauni. Ada umatku itu kasihan, tinggal jauh, tidak pernah ketemu sama saya, tidak pernah lihat saya, tapi mereka beriman sama saya. Nanti mereka akan ketemu di telaga Ahud. Ini kita ini kasihan. Tidak pernah lihat Nabi Muhammad, tidak pernah ketemu nama Muhammad. Jadi kami ini kata sahabat-sahabat, antum ashabuna, kamu itu sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat saya. Tapi yang lain ini mereka beriman sama saya, bertakwa dan ikuti syariat saya, tapi mereka tidak pernah ketemu. Insya Allah mereka akan ketemu. Dikasih 70.000 khusus tanpa hisab. Itu kalau Bapak baca itu buku, bisa itu yang dipromosikan itu. Baca itu mulai dari awal sampai akhir. Bagus sekali itu buku juga. Itu salah satu. Ya. Ini Siratal Mustaqim. Sirat. Ya. Siratal Mustaqim Ibu ya. Sirat namanya. Ya, 7 lapis rambut tak dilipat, baru itu yang kita mau lewati. Jadi berat tahannya 30 kilo, 40 kilo, ada yang 80 kilo, baru 7 lapis. Mana tidak jatuh Ki, putus ini. Ya. Jadi semua itu Siratal Mustaqim, bukan Tuhan yang siapkan. Kita punya rambut yang kita dilipat 7 kali, tak baru ditarik dari ujung ke ujung. Di ujung nabi-nabi semua, tapi Nabi Muhammad di sini mulai start. Sini dia. Jadi di sini nabi-nabi lain semua tunggu umatnya, tapi Nabi Muhammad sendiri tunggu di sini sebelum start nak kawal memang. Mau tidak cinta sama Nabi Muhammad ini? Makanya kalau ada yang bilang maulid itu bidah, suruh datang sama saya. Mana dalilmu? Capek emak. Kau saja Habibie Cup, apa lagi? Ini ada lagi pertandingan ini. Pak Sudirman, gubernur, ya, keluarga besar, Andi Sudirman. Itu coba bayangkan. Ada Matalata Cup. Orang lain saja kau panggil Puang, Karaeng, apa semua. Itu adalah penghormatan kepada orang itu. Nah kau Nabi Muhammad yang dia pertaruhkan dirinya dan keluarganya. Untuk kita umatnya. Bayangkan tidak mau masuk surga. Pertama nanti dibangkitkan di akhirat. Setelah bumi ini rata, Nabi Muhammad dulu. Begitu Nabi Muhammad bangun, mana umatku? Dia tidak cari istrinya. Nah 11 istrinya 12, ada yang mengatakan 13. Tapi pertama dia cari, fenomati, mana umatku? Baru kita tidak pernah, baru kau mau bilang bid'ah lagi maulid. Nah ulang tahunnya dia Ji. Nah sementara kita, happy birthday to you. Jadi jangan kasih susu. Artinya jangan melawan mencari umat gitu. Membuat arus baru supaya umat ikut sama kita. Jangan, tidak boleh begitu. Ikuti saja, tidak salah itu. Karena bentuknya yang desain seperti itu. Jadi kalau Bapak punya anak belajar-belajar yang kayak begitu, suruh perbaiki ilmunya. Ya, supaya jangan sampai membenci. Pokoknya prinsipnya jangan benci orang. Jangan benci ajaran yang berbeda. Kalau dia berbeda biasa saja, ikuti saja. Tapi kalau ada prinsip-prinsip yang berbeda, itu sudah salah besar. Saya kira itu saja. 1-2 orang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Jadi seperti yang tadi, ada sekarang orang paham bahwa jangan bermasa bukan lagi. Iya. Kita lihat mazhab Syafi'i dalam kitab Arba'atul Mazahib. Mana ini? Dalam kitab Arba'atul Mazahib, 4 mazhab menjelaskan Imam Syafi'i itu kunut. Imam Abu Hanifah itu kunut tetapi dia membaca sebelum ruku. Kalau kita kan setelah ruku bangun itidal kunut. Imam Ahmad bin Hambal itu tidak kunut. Tapi Imam Syafi'i itu dia kunut. Bahkan dia menggolongkan bahwa apabila satu sholat subuh tidak kunut, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam. Jadi sekarang, kenapa itu bisa berbeda? Karena di saat tertentu, hadis ada yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi kunut.
Di saat satu Nabi tidak kunut, di saat yang lain Nabi kunut tapi suaranya seperti ini. Jadi itu yang diambil oleh mazhab-mazhab yang berbeda. Jadi mazhab itu bukan buat sendiri. Ahmad bin Hambal diambil hadis ini. Si Imam Syafi'i ambil hadis ini. Tetap dengan satu persoalan tapi berbeda interpretasinya berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bilang tidak perlu bermazhab, keliru sekali. Ya. Nah kita ini sholat ini tidak pakai mazhab, bahaya betul. Jadi Bapak dari mana ketemu Nabi? Ya. Jaraknya saya sudah jauh. Kita ini tabiin. Ya, sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi. Makanya itu Abu Jahal tidak disebut sahabat. Karena dia tidak beriman sama Rasulullah. Walaupun hidup pada zaman Nabi. Abu Lahab itu tidak bisa disebut sahabat. Walaupun dia hidup di zaman Nabi. Karena dia tidak beriman sama Rasulullah. Ya, jadi itu perlu dipahami, itu perbedaan mazhab itu. Ya, jadi umpama seperti kunut. Pak, saya heran ya. Saya biasa kadang-kadang berpikir, kalau Bapak jadi makmum, ya, coba perbaiki niat tak. Usalli fardha salati subhi raka'ataini ma'muman lillahi. Saya berniat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat makmum mengikuti imam karena Allah. Kenapa imam kunut, kau tidak kunut? Saya dari situ saja sudah ketahuan. Kalau kau mau tunjukkan bahwa saya tidak kunut, jadi kau bilang tadi makmuman. Jadi jangki bohong, capek. Man. Ya, sekarang saya tidak kunut di Mekah. Ya, baru Bapak kunut. Bagaimana caranya? Ikuti saja imam. Ayyanwi itimam dunal imam. Apa yang dibuat oleh imam, ikuti. Imam joget kok. Karena komitmen. Ini saya lihat. Allahumma hadina fi man hadait. Saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Untuk apa kunut? Jadi dia tidak kunut, sudah ada kebencian. Jadi hancur ibadahnya. Lebih baik kok kunut saja. Saya juga di Mekah. Saya tidak kunut. Karena ikuti imam. Kenapa kau di sini kau tidak mau ikuti? Makmuman. Jadi biasa pusing kak. Abdurrahman Sudais datang di Masjid Istiqlal. Disuruh jadi imam. Subuh. Dia kunut. Allahumma dina fi man hadait. Ditanya sama, kenapa kau kunut? Dia bilang ini Indonesia, Syafi'i. Saya tahu. Ini ada orang, dia pertahankan, dia tidak tahu di mana kondisi dia berada. Itulah agama. Kasih tenang, jangan kasih gaduh. Tapi kadang-kadang ada orang punya kepentingan pribadi, tidak mau kalau bukan, saya punya, ya sabar kok. Tidak begitu cara Nabi. Batu gitu. Ya, jadi begitu caranya ya. Insya Allah, saya terus terang Pak, saya belajar di Pakistan juga pernah, saya ambil komparatif pembanding. Di Syria, di Aleppo pernah. Makanya saya bilang kenapa itu Aleppo dibom, karena di situ ahli hadis. Saya punya pesantren satu-satunya Indonesia Timur yang bisa menghafal hadis 1000 hadis. Nggak main-main Pak. Belum ada, cuma 3 di Indonesia yang khusus untuk pesantren hadis khusus. Hadis saja Pak. Karena hadis itu Pak, palsu ada. Hadis palsu ada. Kalau Quran tidak ada yang palsu. Makanya semua orang bisa buka pondok Quran. Tapi kalau pondok hadis tidak bisa. Harus punya dasar. Baru tidak boleh menghafal dalam masjid. Tidak boleh dalam ruangan. Karena menghafal nama orang. Itu harus ada metodologinya. Jadi kita harus belajar. Ya, ini kemarin ya ada beberapa termasuk Karang juga yang bantu kita untuk semen apa semua. Itu masjid. Ya, jadi kalau Bapak lihat masjidku, ya 3 kali lipat dari Papanya Bapak. Agak sedikit di atas loh. Kenapa? Mewahnya. Saya mau buat anak yatim piatu itu, dia harus jadi surga untuk di bumi, dan saya ambil surganya untuk di akhirat. Itu prinsipku.
Jadi saya buat, tidak boleh dia tidur di masjid, tidak boleh menghafal di masjid. Tidak boleh, ini bukan Quran. Kalau Quran itu di mana-mana bisa menghafal. Tapi kalau hadis tidak bisa Pak Ibu. Dia harus dihafal di mana ruangan terbuka. Di Alepo itu, di padang pasir. Dia buat kemah, baru dia berteriak. An Abi Hurairah radhiyallahu haddatsana 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 haddatsana. Ya, baru yang mau dipertandingkan MTQ itu cuma 100 hadis, baru anak-anak tak hafal 1000 hadis. Weh, pasti diperebutkan nanti. Ya, jadi itu. Tapi anak yatim piatu Pak, dan fakir miskin. Jadi kalau dia sudah miskin, kau yatim piatu? Oh belum, masih yatim. Enggak bisa diterima. Engkau yatim piatu, tapi miskin? Tidak, karena ada tanteku kaya. Tidak diterima. Jadi tim itu yang cari, bukan saya. Makanya saya tidak bisa diintervensi oleh tim, tidak boleh. Ustadz, ada keluargaku kasihan, miskin. Nah itu sepupu tajitan, tidak bisa. Harus orang fakir miskin dan yatim piatu. Iya, karena 40 orang gratis tidak bayar. Kita kira gampang kasih makan orang. Jadi itu salah satu. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi ibu-ibu mau bertanya? Habis ibu? Tidak ada? Ya, saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Terakhir. Oh, Imam Lapeo. Oh, ya, subhanallah. Terima kasih atas saya berpengalaman dalam hal itu ada yang berpendapat bahwa itu kajian nanti pada saat dibaca Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah baru Diangkat. Kita pendapat. Yang kedua, dalam kajian itu ada yang berpendapat kenapa dimaksudkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal yang ada barisnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak jelas Pak. Terima kasih. Jadi begini, nanti kita bawa kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Tahiyat itu, Ibu, bisa diangkat awal. At-tahiyatu mubarakah. Salawat. Kenapa ini? Kenapa bukan ini? Bapak puluhan tahun sholat. Kenapa Bapak tidak pikir? Coba Bapak pikir-pikir Pak. Ini sesuatu yang rutin. Kenapa begini? Kenapa begini? Coba Bapak pikir-pikir Pak. Ya. Kenapa tahiyat pakai ini? Kenapa tidak pakai ini? Padahal ini hebat. Tapi ini ternyata ada urat yang menuju ke hati di sini. Jadi begitu dia diangkat langsung rendah itu dirita di mata Tuhan. Nantilah kita bahas kapan. Masih banyak. Jadi Bapak angkat dalam kitab Al-Azkar dijelaskan at-tahiyatu mubarakatuh, langsung angkat. Ya, langsung angkat. Ada yang angkat pada kalimat Allah asyhadu. Nah, itu sudah mulai masuk di tarekat. Tapi kalau saya pribadi, saya ambil di Allah. Asyhadu an la ilaha illa. Saya tidak menyebut la, tapi langsung menyebut kata Allah. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Gitu. Bapak terserah, Bapak mau pilih. Karena setelah innaka hamidun majid baru baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnati mahya wa mati min fitnati al-masih syarri dajjal. Bapak tambah itu. Itu hadis Nabi dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Jadi itu satu. Asyhadu an la ilaha illallahu. Itu pakai boleh. Itu termasuk di hakikat. Jadi begini Pak, ibadah ini ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada ittihad, ada al-hulul. Kalau Bapak syariat, biarkan orang. Karena dia belum paham di situ. Tapi jangan Bapak juga yang paham begitu, katakan,
batal itu sholatmu kalau kau tidak angkat alun. Ya, karena pengetahuan orang berbeda-beda. Ya, jadi ini, oh Ustadz, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat tidak ada di zaman Nabi. Bapak harus banyak belajar dalam ilmu tasawuf. Bahwa Nabi itu one man, one soul, banyak ibadah yang dikuliti oleh ahli ibadah, ahli kedokteran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli ini dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau makan ibu, begini Nabi kalau makan begini nih. Ya. Jadi jangan kau tanya kenapa Nabi makan begini. Yang kau harus ambil adalah fakultas kedokteran. Bahwa ternyata itu nasi kalau dikasih begini, itu tercampur dan tidak masuk ganggu ginjal. Ini. Jangan kau bilang, wah ini sombong sekali kalau orang makan begini. Ini karena tidak paham. Jadi gitu, itu. Tidak boleh makan, langsung minum. Tidak boleh Pak. Baru makan, jangan dulu makan nasi, buah dulu. Itu sunnah. Kita makan nasi, setelah nasi, baru buah. Salah Pak. Makanya hancur semua kita punya badan ini. Nabi itu makan buah dulu. Buah dulu, baru dia makan nasi. Jadi jangan bilang, wah itu kan adatnya kita di Indonesia. Kau itu mengikuti siapa? Orang Indonesia atau mengikuti Nabi? Ya, dia bilang itu kan Nabi. Kalau bukan Nabi, siapa yang kau mau ikuti? Selalu begitu jawabannya. Itu kan Nabi. Jadi kalau bukan Nabi, siapa yang kita mau ikuti? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh suri tauladan yang baik. Siapa yang mau ikuti? Jadi begitu Pak. Cuman kita punya ilmu tidak sampai ke situ. Perspektifnya adalah beda keilmuan. Jadi kalau kayak tadi begitu. Kenapa Nabi itu kalau makan, dia tidak makan sambil dalam keadaan berdiri. Karena ternyata berpengaruh sama kesehatan. Jangan kalau kau ada orang makan berdiri, kau langsung, haram. Tidak boleh makan berdiri. Ada bisul kodong di sini. Jadi, jangan dulu. Setiap ada persoalan, jangan langsung menjustis. Lihat dulu, sebagaimana dia mau duduk kalau bisul di sini Pak. Jadi dia makan berdiri. Wih, ada itu Pak Imam makan berdiri, tidak boleh itu makan berdiri. Iya sunnah Nabi itu duduk karena posisi kita beda itu. Alur perut tak. Jadi semua ada hikmahnya Ibu. Ya, buka puasa pertama harus dengan air putih. Ya, air putih. Tidak disebut air zam-zam. Kalau di Mekah ada air zam-zam, buka. Tapi berbuka dulu dengan korma. Ya, karena korma itu lebih bagus. Iza aftara ahdukum falyuftir ala tamrin. Fa in lam yajid falyuftir ala ma. Wah Ustaz, saya tidak ada korma. Air putih. Coba kau buka korma. Tidak mungkin Nabi bilang korma itu. Jangan kau teliti korma. Kita tahu hadis karena Anda ahli hadis. Suruh fakultas kedokteran teliti itu. Bagaimana itu korma kalau buka pertama. Ternyata dia mengandung air sekaligus juga menutupi lapar yang begitu hawa dari perut. Itu yang keterangan dokter. Kita ambil ilmunya. Cocokkan dengan hadis. Begitu caranya. Ini Ustaz saya tidak bisa buka kurma. Perasaanku tidak enak. Itu kalau saya di Mekah urusanmu. Jangan kau urusanmu, kau kasih urusanmu pada orang. Jadi ini sekarang ini Islam ini ada. Kadang-kadang dia mau paksakan dirinya untuk itu. Jadi mudah-mudahan. Kenapa? Mau bertanya Ibu? Oh tidak. Saya kira ini sudah nih Pak ya. Ya sudah mau. Jadi mudah-mudahan insya Allah nantilah kapan-kapan baru kita anukan lagi. Pokoknya kalau Karaeng bilang, ada waktu Pak Ustadz. Nah masalahnya hari Minggu itu banyak sekali yang minta kita rolling kasihan masjid-masjid. Ya sebenarnya yang kayak begini yang saya inginkan. Supaya insya Allah biar ceramah-ceramah lepas, mau ketawa, mau lucu-lucu apa di luar sana takziah. Ya, karena hampir semua saya simpan semua itu. Ustaz tolong kasih lucu-lucu kalau ceramah takziah. Nah, saya bilang, kodoh mati mimpaku. Kita dokter baru disuruh lucu-lucu, pelawak ya. Padahal kita mau kasih ilmu. Ya, bayangkan itu kalau Nabi Muhammad itu dimandikan, airnya tidak ada. Belum ada itu satu-satu berani bahas. Waktu dimandikan itu mayatnya Nabi Muhammad, langsung kering. Keluar air, langsung kering. Keluar air, langsung kering. Kenapa? Masa tidak bisa mengalir? Nah kalau mandikan mayat itu butuh sampai sekian air.
Kenapa? Nanti kita jawab. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.